Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hari ini kita akan melanjutkan tausiah kita tentang ayah ajak aku ke surga. Kebahagiaan dan keberuntungan yang hakiki adalah ketika seorang berhasil melapak kakinya di salah satu bagian kecil dari luasannya hamparan surga. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Hasyr ayat 20. Semakin bertambah kebahagiaan tersebut, tak kala dirinya menikmati keindahan surga bersama keluarganya, bersama istri dan anak-anaknya. Ia mengajak keluarganya untuk membersamainya menaiki surga yang lebih tinggi tingkatannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang mengikuti anak cucu mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Quran Surat At-Tur ayat 21. Selagi anaknya beriman, meskipun anak keturunan mereka lebih sedikit amalannya, maka mereka akan ditempatkan di surga yang lebih tinggi bersama orang tuanya. Kesalian seorang ayah akan bermanfaat bagi anak di dunia dan di akhirat. Ayah yang soleh akan semangat untuk mendidik dan menjaga keluarganya dari api neraka. Ayah yang soleh dapat mengajak anggota keluarganya untuk bisa menikmati surga yang lebih tinggi tingkatannya. Bismillah. Wajar saja jika seorang anak berkata pada ayahnya dengan penuh harap, "Ayah, ajak aku ke surga, ayah." Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat ini yang menjadi mukatab atau biaya pembicaraan adalah seorang ayah sebagai pimpinan keluarga. Al-Bahaqi dalam Al-Madkhal Ilas Sunan meriwayatkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tak kalah menafsirkan ayat di atas, ajarilah mereka dan didiklah mereka. Said Ali Wab Al-Qotani menegaskan, dapat disimpulkan bahwa ayah bertanggung jawab dalam mengajarkan kepada anak tentang urusan-urusan agama, mengikuti hukum seputar rukun, wajib dan sunnah. Demikian pula urusan dunia yang akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi diri anak dan umat Islam. Al-Hadis An-Nabawi fi Tadbiyatil Awlad fi Dauril Quran wa Sunnah halaman 128. Sebagian orang ada yang berusaha mengelak dari tanggung jawab dan anak. Kata sebagian orang, ayah tipe seperti ini hanya ingin enak, namun lalai dari tanggung jawab dalam mendidik anak. Mereka berdalih bahwa cukup ibu saja yang mendidik anaknya selaku madrasatul ula. Kita katakan memang benar, ibu sebagai sekolah pertama untuk anaknya, namun ayah adalah kepala sekolahnya. Oleh karenanya, tak kala dijumpai ada anak yang berkelakuan tidak baik, maka pada umumnya yang paling pertama dicurigai adalah ayahnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, betapa banyak orang yang memiliki anak yang sengsara di dunia dan akhirat akibat dari kelalaiannya, yang tidak mendidik anaknya dengan baik.
Dengan demikian apabila Anda menemukan anak-anak dengan perangai yang rusak, maka Anda akan mengetahui bahwa pada umumnya kerusakan perangai mereka tersebut bersumber dari ayahnya. Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maudud halaman 240. Menjadi seorang ayah memang bukanlah perkara yang sederhana. Amanah kita sebagai ayah akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Oleh karenanya, butuh perjuangan dan belajar yang banyak untuk menjadi ayah yang sesungguhnya. Mengingat betapa pentingnya sosok ayah dalam tarbiyah anak. Sebab anak akan terbentuk perangai mengikuti bayangan ayahnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1358 dan Muslim nomor 2658. Peran ayah memang sangat vital dalam mendidik anak, hingga kita dapati di dalam Al-Quran pun memberikan banyak cuplikan kisah antara ayah dan anak. Semisal kisah Nabi Ibrahim yang begitu semangat mendoakan, memantau perkembangan anak hingga membersamai anaknya dalam ketaatan. Ataupun Luqman Al-Hakim yang memberikan nasihat-nasihat indah untuk anaknya. Abdul Rajab Al-Badr menuturkan, selayaknya ayah mesti senantiasa bersemangat untuk memberikan pesan kebaikan. Nasihat maupun wasiat dimulai dari perkara yang pokok, kemudian baru perkara ditingkatkan bawahnya yang mengiringinya. Rakais Tarbiyatil Abdal halaman 3. Menasihati anak memang membutuhkan kesabaran.